Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 6. Jadi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Jadi yang pertama ada Niputu Putri Wulandari dengan NPM 011. Kemudian ada Nikadek Endiani dengan NPM 038. Kemudian ada Igede Aditya Riyadi Budi dengan NPM 078. Kemudian ada Melia Kurnia Dewi dengan NPM 219. Kemudian ada Nikadek Putri Cahyaningsih dengan NPM 554. Dan yang terakhir saya sendiri, Igede Agus Arsana Putra dengan NPM 662. Jadi usaha yang kami buat adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner, khususnya pada kuliner jajanan khas Bali yaitu Jaja Bali. Jadi nama usaha kami yaitu Jajan Bakery. Nah, usaha ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner di mana menyediakan makanan ringan yaitu jajanan tradisional khas daerah Bali. Perbedaannya dari jajanan tradisional yang dijual di tempat lain, di sini jajanan kami dikemas dan disajikan dalam bentuk yang lebih modern dan premium. Kemudian adapun visi dari usaha kami yaitu yang pertama menyediakan produk jajanan Bali yang modern, yang berkualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang pastinya visi yang kedua memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan. Kemudian misi dari Jajan Bakery Bali ini merupakan yang pertama memberikan produk jajanan Bali dengan kualitas terbaik dan disertai dengan pemberian pelayanan yang memuaskan pelanggan. Yang kedua, membangun usaha yang kuat dan kokoh dengan mendukung sumber daya sekitar. Kemudian yang ketiga, mengutamakan quality service dan value yang baik. Kemudian yang terakhir, selalu mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan keinginan pasar. Kemudian ada analisis eksternal dari Jajan Bakery, yaitu yang pertama pada faktor politik. Nah, kebijakan pemerintah di tengah pandemi ini pasti mempengaruhi hubungan internasional, contohnya ekspor dan impor. Jadi Jajan Bakery ini rencananya akan melakukan ekspor dan impor. Kemudian program pemerintah untuk UMKM yaitu sudah pasti mengenai KUR. Jadi ada bantuan dana dari pemerintah untuk UMKM yang ada. Kemudian faktor ekonomi. Pada pandemi ini terjadinya inflasi yang meningkat, kemudian suku bunga naik. Nah, dari suku bunga naik ini mempengaruhi tingkat harga bahan baku yang digunakan, sehingga harga produk juga naik. Hal ini berindikasi pada penjualan yang terjadi, sehingga harga jual meningkat, minat pembeli pun juga menurun, sehingga mengurangi laba yang ada. Kemudian pada faktor teknologi, dampak teknologi yang terus berkembang untuk usaha ini adalah teknologi dapat menjangkau target market yang lebih luas. Kemudian pada aspek sosial dan budaya, jajanan tradisional ini sangat melekat pada masyarakat Bali khususnya. Jadi keunggulannya itu lebih mudah masuki pasar-pasar yang ada di lokal terutama. Kemudian pada pasar-pasar di luar lokal seperti itu. Selanjutnya ada aspek internal. Pada aspek yang pertama yaitu aspek manajemen, jadi kekuatannya struktur organisasi telah sesuai dengan job desk masing-masing. Kemudian manajer pada setiap bagian seperti produksi, pemasaran, dan keuangan melaksanakan tugas yang cukup efektif. Kemudian kelemahannya sistem koordinasi masih kurang dikarenakan usaha yang baru dibentuk dan merintis. Kemudian pada aspek produksi, bahan yang digunakan dalam pembuatan jajan Bali diperoleh melalui petani yang saat ini masih dikelola atau dinaungi oleh perusahaan. Kemudian produk yang dihasilkan untuk disajikan khususnya bagi pengunjung outlet masih hangat dan proses pembuatannya dapat disaksikan langsung oleh pengunjung. Kemudian kelemahannya, produk yang dihasilkan dalam kemasan tidak dapat bertahan lebih dari 1 minggu, khususnya jajanan Bali yang basah. Kemudian pada aspek pemasaran, kekuatan yaitu produk makanan ringan yang memiliki ciri khas tradisional Bali. Kemudian kemasan yang dimodernisasi namun masih bergaya tradisional. Kemudian yang ketiga memiliki situs jejaring sosial di mana akan membuat peluang pasar lebih luas. Kemudian ada kelemahan, adanya pesaing yang telah terlebih dahulu menjual jajanan Bali yang lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya
Ada aspek keuangan, jadi kekuatannya modal yang tercukupi untuk memenuhi kebutuhan satu outlet. Kemudian pencatatan laporan keuangan sudah menggunakan bantuan teknologi digital. Kemudian kelemahannya belum ada investor sebagai suntikan dana dalam mengembangkan usaha. Kemudian kelemahan yang terakhir, pemahaman yang kurang mengenai perhitungan cash flow. Selanjutnya aspek personalia. Kekuatannya yaitu loyalitas karyawan tinggi, terutama karyawan daerah lokal. Dikarenakan produk yang dihasilkan memberi dampak positif pada tren jajanan tradisional terutama lokal Bali. Kemudian yang kedua, memiliki karyawan yang terampil dalam menggunakan alat produksi tradisional, namun lebih elegan dan tampak modern. Kemudian kelemahannya yaitu dikarenakan pola kerjasama yang masih belum terbentuk dengan kuat, maka kedisiplinan karyawan masih kurang. Kemudian selanjutnya aspek riset dan pengembangan. Kekuatannya peralatan riset dan pengembangan cukup, kelemahannya tenaga riset dan pengembangan yang masih kurang. Kemudian yang terakhir aspek budaya perusahaan. Adapun kekuatannya itu memberikan reward kepada karyawan yang mampu memberikan ide dengan konsep tradisional namun dalam kemasan yang modern dan setiap penjualan mencapai target. Itu akan mendapatkan reward kepada karyawan yang dapat mencapai prestasi tersebut. Kemudian memberikan layanan kepada konsumen dengan kesiapan, kecepatan, dan ketetapan. Kemudian berikut saya akan menjelaskan mengenai matriks SWOT. Kemudian pada matriks SWOT ini yang pertama ada IFAS yaitu kesimpulan dari seluruh analisis internal, kemudian ada EFAS yaitu kesimpulan dari seluruh analisis eksternal. Yang pada IFAS yaitu ada strength, kekuatan. Jadi yang pertama belum banyak pesaing, yang kedua rasa jajanan Bali sudah familiar di lidah masyarakat, kemudian mudah didapatkan, kemudian yang terakhir harga yang terjangkau. Kemudian yang selanjutnya ada weakness yaitu kelemahan. Yang pertama manajemen belum profesional. Selanjutnya sasaran penunjang karyawan belum memadai. Dan yang terakhir disiplin dan komunikasi antara karyawan masih kurang. Pada EFAS yaitu ada opportunity dan threat. Yaitu opportunity yaitu peluang. Yang pertama banyaknya lowongan pekerjaan. Yang kedua mengikuti teknologi operasional dan pemasaran yang ada. Kemudian yang ketiga keunikan dan ciri khas tradisional Bali. Kemudian inovasi jajanan daerah dengan pengemasan yang lebih premium. Kemudian selanjutnya ada threat yaitu ancaman, munculnya usaha yang sejenis atau sama. Selanjutnya yang terakhir usaha jajanan yang mempunyai kualitas yang lebih baik. Nah, dari keseluruhan kesimpulan tersebut muncullah strategi. Yang pertama strategi strength opportunity yaitu strategi kekuatan memaksimalkan kekuatan untuk memperoleh peluang. Yang pertama, merekrut tenaga kerja yang efisien. Yang kedua, menggunakan teknologi sebagai media bisnis. Yang ketiga, bekerja sama dengan stakeholder terkait industri wisata Bali. Yang keempat, terus mengembangkan variasi produk. Kemudian selanjutnya ada strategi weakness and opportunity, yaitu meminimalisir kelemahan untuk mencapai peluang. Yang pertama, memberikan pelatihan secara berkala kepada karyawan baru. Yang kedua, menambahkan sarana penunjang karyawan. Yang ketiga, membuat inovasi pengawet jajanan yang sehat agar mampu tahan lebih lama. Selanjutnya ada strategi ST yaitu Strength Threat, yaitu memaksimalkan kekuatan untuk meminimalkan ancaman. Yang pertama, aktif mempromosikan di berbagai media sosial. Yang kedua, langsung melakukan promosi di masyarakat dengan menyebarkan brosur. Nah, kemudian yang terakhir ada strategi weakness threat, yaitu meminimalisir kelemahan untuk menanggulangi ancaman atau meminimalisir ancaman pula. Yang pertama, selalu melakukan evaluasi terhadap karyawan. Yang kedua, memberikan diskon di setiap pembelian di atas 100 pieces penjualan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata ataupun salah ucap dari saya mohon maaf dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.